Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh karuniakan kepada kita. Mengawali segala sesuatu, mari saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu, bersama kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih hari baru ini ya Tuhan. Kami akan memulai berbagai aktivitas kami. Kami awali dengan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan kami, biarlah setiap firman-Mu betul-betul kedengaran baik kepada telinga kami dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh memahami dengan baik dan benar setiap firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami semua. Ya Tuhan, ampuni kami, bersabdalah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan renungan harian Toraya, edisi Selasa 10 Maret 2026, bacaan kita terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya membacakannya bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, Israel sebagai suatu peringatan. Firman Tuhan, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Dari bacaan kita hari ini, tema yang menjadi perenungan kita bersama yaitu sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Seorang bijak asal Tiongkok mengatakan, pelajarilah sejarah jika ingin memahami masa mendatang. Hal itu dapat dipahami bahwa keadaan kita pada saat ini sangat bergantung pada apa dan bagaimana pengalaman masa lalu pendahulu kita. Tampaknya hal itu juga yang memengaruhi Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, ayat 1 bacaan kita. Peristiwa menakjubkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir tetaplah menyimpan hikmat iman bagi kita sampai hari ini. Laut dalam kebudayaan Yahudi merupakan simbol misteri kematian. Uniknya, Paulus menegaskan mereka dibaptis dalam laut yang notabene adalah simbol kematian. Meski melalui laut, mereka menapaki batuan karang di bawah permukaan laut, bahkan memperoleh minum dari batu karang. Batu karang dipahami sebagai kontras atau lawan dari laut. Ia adalah simbol keteguhan, tidak seperti lautan yang menenggelamkan. Dari sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat menarik makna bahwa sedari dulu bangsa Israel hidup selalu dalam peliharaan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak sekedar itu, batu karang itu adalah Kristus yang memancarkan
air kehidupan. Maka dari sejarah Israel, kita dapat mengimani bahwa meskipun kita bukanlah keturunan langsung dari bangsa Israel, tetapi Kristus yang senantiasa menemani, memelihara, dan menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup. Puncak dari semuanya ini adalah peristiwa pada batuan karang Bukit Golgota, yang di atasnya terpancar darah dan air Kristus yang menyelamatkan dunia. Sejarah masa lalu perjalanan iman mau mengantar kita semua untuk mengenal karya Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memperoleh kejelasan arah hidup beriman kita untuk masa mendatang. Kisah sejarah iman meneguhkan kita untuk menapaki masa depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jalanilah hidup ini, karena di dalam Kristus kita memperoleh kasih karunia-Nya. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas waktu teduh ini bersama-sama kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menggerakkan kami, agar kami mampu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami semua dalam berbagai hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, membimbing kami, terlebih hati pikiran kami senantiasa tertuju kepada Kristus, sehingga setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk segenap kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit. Diberkatilah mereka semua, kiranya hikmat kekuatan senantiasa menjadi bagian mereka, sehingga mereka terus berpengharapan menghadapi setiap pergumulan hidup karena sakit penyakit yang mereka alami. Segala upaya Tuhan kiranya perkenankan, biarlah semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan yang sejati, yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berkati kekasih-kekasih kami yang mungkin dalam pergumulan karena duka cita. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka semua. Sekalipun dalam duka cita, biarlah iman mereka teguh dan terus memahami bahwa ada rancangan Tuhan di balik duka cita yang mereka alami saat ini. Pakai kami semua umat-Mu untuk menjadi penuntun, pendamping, menuntun mereka di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang kekasih-kekasih kami alami ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pakai kami semua umat-Mu ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah pemerintah kami, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah roda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Biarlah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat betul-betul tercipta, dan nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa syukur permohonan kami. Ampuni kami, doa ini kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.